Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya. Jemaah melakukan Allah, kita akan sambung pelajaran kita masih seputar pembahasan dosa-dosa besar yang wajib kita hindari. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu dosa besar yang dianggap besar oleh sebahagian ulama adalah melupakan ayat-ayat yang telah dihafal dari Al-Quran. Walaupun ini masih menjadi khilaf, tapi maksud para ulama sama. Kalau seandainya melupakan ayat yang pernah kita hafal dengan sengaja, tidak ada kesibukan, tidak ada sesuatu uzur, kita tidak sakit, kita tidak sedang menuntut ilmu lain, kita tidak mencari rezeki, tapi dengan sengaja melupakan ayat-ayat yang pernah kita hafal, maka itu termasuk dalam kategori dosa besar. Baik, kita sambung. Kita sambung. Dosa besar berikutnya adalah al-jidal wal mira, wa huwa al-mukhasamah wa talabul qahri wal ghulbah fil Quran aw ad-din, yaitu membuat pertengkaran atau perdebatan yang menimbulkan permusuhan dengan mengandalkan ayat-ayat daripada Al-Quran atau dalil yang lain dalam agama. Jadi maksud daripada salah satu dosa yang dicantumkan ini, kita ini terutama sesama muslim sebaiknya menghindar dari banyaknya berdebat dan bertengkar, walaupun yang sedang kita pertengkarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Artinya kita sedang berdebat tentang maksud daripada sebuah kalam Allah. Itu pun disuruh hindari diri, karena Al-Quran tidak diturunkan untuk diperdebatkan. Al-Quran itu sudah pasti benar. Pasti benar. Cuma kita dengan keterbatasan yang Allah beri, ilmu kita sedikit. Allah sendiri yang mengatakan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Aku tidak memberikanmu ilmu yang banyak kecuali hanya sedikit, kata Allah. Hanya sedikit. Kita tidak tahu maksud Allah yang sebenarnya di dalam Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang qat'i, ayat-ayat yang sudah pasti, ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan tentang syariat, mana halal, mana haram. Itu kalau sudah pasti, maka setelah mendengarkan ayat itu, prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat.
Itu prinsip Nabi dan sahabat. Kami dengar ya Allah ayat-Mu, kami taat kepada ayat-Mu. Jadi sahabat begitu diturunkan sesuatu tentang hukum halal haram atau tentang sesuatu yang sudah pasti maksudnya, mereka langsung tunduk ke Allah. Jadi kita tidak perlu memperpanjang kalau itu sudah pasti. Kalau Allah disuruh dirikan salat, aqimus salat wa atuz zakat, maka tidak perlu berdebat salat yang bagaimana yang harus didirikan. Apakah salat dengan pikiran ataukah salat dengan hanya merenungkan dengan hati, atau salat yang disuruh seperti bagaimana Nabi menyuruhnya. Itu sudah pasti. Pasti yang dimaksud adalah salat yang Nabi ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau Allah suruh tutup perempuan, suruh tutup aurat perempuan atau bagi perempuan, tidak perlu diperdebatkan bahawa yang dimaksud dengan hijab, yang dimaksud dengan menutup aurat perempuan, itu kan kebiasaannya orang Arab, bukan kebiasaan Al-Quran untuk menyuruhnya. Diperdebatkan sehingga muncullah kaum-kaum yang hari ini memperdebatkan ayat dengan ayat yang lain. Padahal dia sendiri tidak tahu maksud di balik ayat tersebut. Maka tidak baik terlalu panjang berdebat, terutama pada ayat-ayat yang kita tidak tahu maksud sebenarnya, kecuali hanya berijtihad, menebak-nebak. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat mutasyabihat itu banyak tafsiran dari ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas dengan sebuah kepastian apa yang sedang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perdebatan seperti ini kenapa dilarang? Karena ujung-ujungnya menimbulkan permusuhan. Jadi debat kusir, debat tanpa ilmu, andalannya ayat. Efek yang ditimbulkan, pertama, menimbulkan permusuhan. Walaupun pertamanya baik-baik, keluarkan ayat, yang ini keluarkan ayat. Ujung-ujungnya saling mempertahankan prinsip masing-masing. Akhirnya timbullah permusuhan. Akibat timbul permusuhan, maka timbullah dendam. Karena merasa dipermalukan di depan umum, merasa dipermalukan di WA. Hari ini orang tidak berdebat, menciptakan sebuah diskusi yang baik. Tidak, tapi debatnya di WA. Jadi kalau ada video yang muncul di WA, diperdebatkan, Masya Allah. Kenapa tidak tanya saja langsung ke ustaznya? Kenapa kita harus berdebat-debat? Mempertanyakan apa maksud ustaz tersebut mengatakan ini. Lalu si fulan sampai tidak lagi menghormati ustaz tersebut. Padahal dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dimaksudkan. Lalu mulailah dia menghibah, mengupat. Lalu muncul yang mengkonternya. Jadi berdebatnya di WA. Leh pun debat home. Ujung-ujungnya apa? Left. Keluar dari WA. Kenapa? Karena merasa dipermalukan. Padahal tujuannya tidak dipermalukan. Ini akibat berdebat bukan pada tempatnya. Jadi kalau debat itu jangan debat kusir. Kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, tanyakan langsung kepada orangnya. Nyo gaduh dengan butnyan sehingga membuat seseorang sibuk. Hatinya sibuk dengan sesuatu yang dia tidak tahu jawaban pasti. Jemaah mulakan Allah. Dalam salah satu hadis riwayat Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, kunna julusan 'inda babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, pada satu hari kami sedang duduk-duduk di depan pintu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natazakar yanzi'u hadza bi ayah wa yanzi'u hadza bi ayah. Apa yang sedang kami lakukan? Kami sedang duduk, sahabat kami sedang berdebat. Berdebat, si fulan mengeluarkan satu ayat, lalu ada sahabat lain mengeluarkan ayat yang lain.
Jadi terjadilah perdebatan dari ayat ke ayat. Jadi ayat ini dilawan dengan ayat ini. Kemudian fakharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami. Ka'annama yanqa'u fi wajhihi hubbur ruman. Dan kami melihat wajah Rasulullah merah seperti buah ruman. Buah ruman itu buah delima merah. Jadi wajah Rasulullah berubah merah ketika mendengarkan sahabat berdebat dengan satu ayat, lalu diambil ayat lain, diperdebatkan. Faqala, lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat, ya haula, wahai kalian, abi hadza bu'astum am bihadza amartahum. Apakah kalian dibangkitkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk memperdebatkan ayat Allah? Am bihadza amartahum, atau memang ayat Allah yang menyuruh kalian untuk memperdebatkan ayat-ayat itu? Jadi Rasulullah bertanya dua perkara. Kalian dicipta untuk berdebat dengan ayat Allah, atau kalian memang disuruh oleh Allah untuk berdebat dengan ayat Allah? Artinya memperdebatkan ayat dengan ayat. Jadi pertanyaan Nabi ini adalah pertanyaan kemarahan. Sama seperti anak kita yang melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan, apakah engkau memang disuruh? Apakah engkau memang kami suruh melakukan ini? Jadi kalau kita tanya sama anak yang sudah melakukan kesalahan, kita nanya yang memang isinya adalah menegur. Maka Rasulullah marah ketika mendengarkan sahabat terlalu banyak berdebat dari ayat ke ayat. Lalu Rasulullah sambung, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah setelah aku nanti tiada, kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dakum riqaba ba'din, yang saling menjidal atau engkau saling berdebat dengan sesamamu sehingga engkau berubah menjadi orang kafir. Jadi maksud berubah menjadi orang kafir yaitu seakan-akan mereka tidak percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegur sahabat yang pernah berdebat tentang masalah takdir. Jadi sahabat berdebat masalah takdir. Yang namanya takdir itu rahasia Allah. Kita ini cuma tahu bahawa kita berada di dalam genggaman Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan untuk pikiran agar berbuat. Mana yang baik menurut pikiran, mana yang buruk menurut pikiran, itu Allah berikan kesempatan. Cuma pergerakan pikiran tetap tidak bisa melawan ketentuan Allah. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil kesimpulan takdir itu dibagi dua. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram ketentuan Allah yang sudah memang tidak bisa dianulir, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Termasuk ajal, termasuklah rezeki, itu tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa menjemput tanpa bisa merubah kuota yang telah ditetapkan Allah 120 hari dalam kandungan. Itu takdir mubram. Ya, kapan kita meninggal? Wa bi ayyi ardin tamut, di mana tanah kita meninggal, itu tidak akan berubah. Umur kita tidak berubah. Itu takdir mubram. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berfikir dan mengambil keputusan di dalam takdir muallaq. Takdir muallaq yang Allah masih berikan kesempatan untuk berubah sesuai dengan pikiran baik seorang hamba. Ketika azan berbunyi, Allah suruh pilih. Mau ke masjid dapat 27 derajat. Salat di rumah, salatnya sah, tapi tidak dapat pahala sebesar orang yang ke masjid. Allah suruh pilih. Pilihan itu diberikan melalui akal. Maka kita mendengarkan azan, kita tidak bisa membahasakan takdir saya memang ke masjid.
Atau takdir saya memang di rumah. Jadi begitu ditanya orang, apakah nak semayang di rumah? Memang Allah kagak takdirkan lu semayang di rumah. Ini model-model kaum Jabariyah seperti ini malah dilarang. Makanya sahabat pernah berdebat-debat masalah takdir. Lalu Rasulullah datang dan menegur mereka. Menegur mereka untuk tidak memperdebatkan ayat demi ayat dengan sesuatu yang kita belum tahu dengan pasti. Cukup hidup kita tahu maksud ayat, lalu kemudian laksanakan. InsyaAllah surga. InsyaAllah surga. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar Rasulullah pernah berkata, la tujadilu fil Quran fa inna jidalan fihi kufr. Janganlah engkau memperbanyak berdebat-debat tentang Al-Quran atau tentang isi Al-Quran. Jangan banyak diperdebatkan. Kenapa? Fa inna jidalan fihi kufr. Karena engkau apabila berdebat-debat di dalamnya artinya di dalam Al-Quran, kufrun, itu perbuatan kafir, bisa menyebabkan kekafiran. Makanya kaum jil, jaringan Islam liberal, apa yang mereka sedang lakukan? Mereka mencoba mengacaukan makna ayat. Mereka mengacaukan makna ayat. Lalu mereka membuat perdebatan dengan mencuci otak-otak orang-orang yang hari ini tidak percaya dengan syariat Allah. Maka muncullah hasil daripada kerja mereka, orang-orang yang sesat dalam pemikiran. Sesat dalam pemikiran. Hari ini di Indonesia dipimpin oleh Ulil Absar Abdullah. Itu kerjanya itu. Ini mengambil satu ayat lalu melemparkannya ke publik dengan gaya pikiran dia. Dan hari ini yang paling kita sayangkan, sekelompok orang dari hasil banyaknya orang-orang liberal yang memimpin di pusat, sekelompok orang-orang ini berhasil membuat sebuah hukum dalam Undang-Undang Indonesia yang bernama Kompilasi Hukum Islam, KHI. Dalam kompilasi hukum Islam, banyak sekali yang mereka rubah dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Lalu kita mengindukkan diri kepadanya, padahal mereka telah merubah beberapa ketentuan Allah. Contohnya, yang paling membuat kita rusak. Dalam kompilasi hukum Islam itu diberikan izin apabila suami meninggal, maka isteri mendapatkan harta gono gini. Maka ributlah seluruh Indonesia kalau suami meninggal, isteri berusaha memperjuangkan agar dia mendapatkan harta gono gini sebelum terjadinya warisan. Jadi yang dimaksud dengan harta gono gini itu, kalau suami meninggal atau menceraikan isteri, maka otomatis isteri mendapatkan 50% dari harta suami sebelum dibagi warisan. Jadi belum apa-apa harta suami langsung dibelah dua untuk isteri 50%. Dengan alasan bahawa selama ini isteri yang mendampingi suami, menjaga anak-anak suami. Kemudian isterilah yang membuat suami nyaman berada di luar mencari nafkah. Isteri di rumah berjuang untuk membuat suami nyaman. Jadi diambillah harta gono gini 50%. Padahal itu hukum diadopsi dari hukum barat, bukan hukum Islam. Tidak ada satupun dalil dan tidak ada satupun perkataan ulama yang menyebutkan adanya harta gono gini. Tidak ada. Jadi bagaimana dalam hukum Islam? Kalau suami meninggal, isteri ambil haknya. Mana haknya? Oh, kalau bangun rumah dulu pernah isteri ikut membangun rumah. Dia jual maharnya. Lalu dia katakan ke suami, bang, saya pinjamkan dulu mahar ini. Ini mahar sekitar 150 manyam. Kakayana ngagam. Bangunlah rumah ini. Rumah sekitar 200 juta. Rupanya ada uang isteri di situ sekitar 100 juta. Meninggal suami, ambil hak isteri sesuai dengan apa yang dia yakini. Oh, mobil isteri rupanya PNS yang beli mobil isteri. Berarti setelah suami meninggal, mobil itu bukan harta warisan. Berarti menjadi milik isteri. Oh, di dalam rumah yang beli rak piring isteri.
maka arak piring itu milik isteri, tidak bisa dihitung sebagai warisan. Yang bangun WC isteri, yang bangun rumah isteri, kaki isteri mandum, berarti tidak ada milik suami. Jadi tidak ada yang namanya harta benda begini. Bahasa kita seharkan, ya. Bahasa orang Aceh itu harta seharkan. Itu yang dimaksud pun adalah mengambil hak isteri sesuai dengan apa yang dia pernah beri. Itu kalau dia dulu memberinya dalam keadaan menghutangkan atau meminjamkan. Tapi kalau dia dulu kasih mahar, bang ambillah untuk abang, saya ridha, tidak usah dibayar. Ketika suami meninggal, itu tidak boleh ditarik kembali. Kalau menarik kembali, kata Rasulullah, seperti anjing yang telah menjilat, yang telah mengeluarkan ludah, lalu menjilatnya kembali. Maka para istri yang melakukan ini, dulu kasih, begitu meninggal, rupanya dianggap utang. Inilah anjing-anjing yang pernah jadi istri. Atau istri-istri yang pernah jadi anjing. Kira-kira mana Bapak? Itu Rasulullah yang mengatakannya langsung. Kita ini dicuci otak. Makanya pengadilan hari ini itu mulai menyandarkan diri ke kompilasi hukum Islam. Sehingga menyebabkan rusaknya tatanan. Padahal dalam harta suami ada hak-hak anak-anak. Tapi belum apa-apa diambil oleh istri 50%. Karena merasa bahwa itu adalah undang-undang. Ini akibat daripada memainkan ayat-ayat Allah, ya, mencurangi ayat-ayat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan jangan berdebat-debat tentang ayat Allah yang kira-kira kita tidak menemukan kebenaran yang pasti di dalamnya. Biarkan Allah yang tahu, ya, biarkan Allah yang menentukannya. Jadi yang boleh berdebat kapan? Boleh berdebat, boleh untuk melakukan diskusi, ya, itu kalau kita berusaha memunculkan kebenaran di tangan orang-orang yang batil. Itu silakan. Jadi ajak berdebat orang yang hari ini telah mencurangi Al-Quran, ajak berdebat di depan umum, lalu kita memunculkan kebenaran. Silakan. Salah satu pendeta, salah seorang yang telah murtad, yaitu Saifuddin Ibrahim, kalau saya tidak salah namanya itu baru saja murtad, ya, baru berapa tahun, ditantang oleh Ustaz Ihsan Mokoginta, almarhum, baru berapa hari meninggal dunia, baru berapa minggu meninggal dunia. Itu ahli kristologi, dia mu'allaf, sedangkan Saifuddin murtad. Itu diajak berdebat untuk menampakkan kebenaran Al-Quran yang dia putar selama ini. Lalu ada di YouTube, perdebatannya baru sekitar berapa bulan yang lalu. Itu ditantang seperti itu sampai membuat orang mengetahui kebenaran Al-Quran. Perdebatan yang dibangun oleh Syekh Ahmed Deedat, perdebatan yang dibangun oleh Zakir Naik, itu dibenarkan untuk memunculkan kebenaran. Tapi kalau berdebat sesama kita, ya, lalu kita mulai memakai-pakai karena tidak menemukan jawaban, maka hindarilah. Jadi usahakan grup WA itu tidak sampai membuat permusuhan. Jadi jangan munculkan perdebatan yang kira-kira tidak menemukan ujung. Kalau mau bertanya, tanya ke guru, bukan tanya bak grup. Nanti yang jawab juga bukan orang yang faham. Lalu mulai merasa disinggung, mulai merasa bahawa saya dikucilkan, kok saya diserang rame-rame. Salah roh tu. Kemudian main bak grup, tanya bak guru, tanya. Oh, kalau gurunya tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Karena ilmu itu sedikit yang diberikan Allah kepada kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya seseorang kalau berdebat, carilah kebenaran yang hakiki melalui perdebatan. Dan jangan sampai menimbulkan kemarahan dan permusuhan. Jadi jagalah lisan. Jagalah cara berdebat dengan beradab. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang berdebat kalau dia tujuannya menemukan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum, kata Allah. Panggillah orang-orang untuk masuk ke dalam kebenaran dengan hikmah, ya, dan mau'izah yang baik. Wajadilhum, lalu berdebatlah dengan mereka, kata Allah. Billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Makanya Musa
Harun itu disuruh Allah berdebat dengan Firaun. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrus. Sampai Nabi Ibrahim mengeluarkan logika siapa yang mengeluarkan matahari, ya. Lalu siapa yang membenamkannya, sanggupkah engkau melakukannya. Itu perdebatan yang dibangun. Berdebat juga, cuma ujung-ujungnya menemukan kebenaran dan menjatuhkan kebatilan. Kita hari ini apa efek yang telah kita lakukan? Cukup banyak musuh, Pak. Habis solat duduk di teras, lalu berdebat dengan ayat. Itu tidak satu pun yang apa istilahnya sekolahnya di pesantren, tapi mencoba untuk menebak-nebak maksud. Jadi nanti ujung-ujungnya gepegah oleh tengku fulan, gepegah oleh ustaz fulan, gepegah oleh semuanya pegah-pegah saja. Akhirnya apa? Tidak mau duduk lagi besoknya karena sudah merasa dipermalukan. Jadi ini termasuklah dosa besar, mengandalkan ayat lalu membuat sebuah perdebatan yang kira-kira memunculkan dendam, memunculkan permusuhan di antara kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk tidak melanjutkan perdebatan tanpa ujung kebenaran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.